warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bertemu kembali di program Ngulik, ngobrol unik seputar pilkada beserta Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Sahabat Bawaslu yang luar biasa, malam hari ini, kesempatan hari ini, Ngulik terasa istimewa karena kita berada di gubuk rakyat dan kita nanti akan ditemani juga teman-teman kita dari Magana. Dan pada kesempatan hari ini, program Ngulik akan mengangkat sebuah tema bagaimana partisipasi pemilih dalam tahapan Mutarlik. Ikuti program ini sampai selesai bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan host Puji Istianto. Selamat mengikuti. Gubuk rakyat, ampun ngantos dadi lali. Waalaikumsalam. Gus Eko. Alhamdulillah, itu jatuh dulu, jadi saya nggak pundi kok. Iku mubeng kalau kamu nanti ini gile. Oh, kalau Mas Muladi, wah, alhamdulillah sehat Mas Muladi. Alhamdulillah Pak Eko Pak Muladi. Wah, ini keleresan kebetulan. Pak Eko Pak Muladi. Tadi saya dan Pak Dinardi bersama teman-teman Magana itu kan ngobrol tentang Magana, dan ternyata ini Pak Eko Pak Muladi, aktivitas Magana ini tidak hanya sebatas pada kemanusiaan, tidak ada tanggap bencana toh, tetapi ternyata juga lebih luas lagi. Tadi Pak Dinardi cerita bahwa Magana ini pun pernah bekerja sama dengan Bawaslu terkait dengan pengawasan partisipatif. Nah, sekarang kan semua warga sudah paham semuanya bahwa pilkada ini kan dilanjutkan kembali di era pandemi COVID-19 ini. Nah, ini karena ada Pak Eko, ada Pak Muladi, keleresan menika. Ngobrol kita akan semakin asik, ya. Ngobrol kita semakin asik, dan nanti Pak Eko atau Pak Muladi mungkin bisa menambah wawasan Pak Dinardi dan teman-teman Magana semuanya, sehingga kalau ada warga sekitar Ngerobo itu tanya tentang pilkada, tentang yang lainnya, itu nanti paling tidak Pak Dinardi dan teman-teman Magana juga ikut membantu untuk menjelaskan itu. Bahkan nanti juga bisa terlibat kembali dalam pengawasan partisipatif. Ini mengatakan Pak Eko Pak Muladi, monggo ini mumpung kita ketemu, ya, monggo mungkin Pak Eko atau Pak Muladi bisa memberikan informasi-informasi yang terkait dengan tahapan Mutarlik. Sekarang kan berada di tahapan Mutarlik. Monggo Pak Eko, Pak Muladi. Gus Eko kenal ati lho, kalih warga anu. Oke, kenal jane. Ah, jane pun kenal iki Magana. Kula ngerti bagus-bagus kakak-kakak anu seneng ya. Dia konco gede, dhuwur, ganteng. Dan numpang punten Pak Deni iki wau ceritane kan bibar mubeng-mubeng niku. Kayak kamu lagi ningali detelan teng sekitar pagi ini to. Wah, kelingan iki mampir Pak Dinardi ketoke enak iki. Sepo ngerti ana teh hangat metu ngoten. Ning dereng niku. Bu. Bu. Enten tamu, Bu. Nyon tulung anjukane, Bu. Nggih, Pak, ngapunten Gus Eko. Niki kula anu repot-repot kok rampe tak niki. Ampun repot-repot sego gorengnya buka mboten iki. Wah, nggih. Wah, spesial ta, Bu? Ngapunten wonten teh. Alhamdulillah. Teh ponci gitu. Monggo. Nah, matur nuwun, Bu. Ya, tuangke karo diunjuk ngono ta, Bu. Dia mungkin nggak kerja Pak Budi. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Nika alhamdulillah sebetulnya itu teman-teman Magana itu kan wonten gubuk rakyat itu sudah bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten sudah lama. Waktu pileg pilpres
teman-teman dari Gubuk Rakyat itu bersama kita itu untuk mensosialisasikan. Salah satunya adalah ya itu termasuk menolak money politik, kemudian menolak politisasi SARA. Sekalian informasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan waktu pileg pilpres itu kita tidak boleh itu politisasi SARA. Itu karena kan ya yang namanya politisasi SARA, money politik, hoax itu kan itu merusak. Nah kemudian dilanjutkan dengan ini pilbub, okay? Kalau di Sukoharjo itu ada hajat besar pilihan bupati dan wakil bupati, rasanya pilkada 2020 itu serentak itu. Nah kemudian sekarang itu kan kita sudah masuk di coklit, Pak. Coklit itu pencocokan dan penelitian. Itu mulai tanggal 15 Juli sampai nanti 13 Agustus, Pak. Nah itu kan kita informasikan bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu juga melakukan pengawasan meniko. Nah bagaimana peran serta masyarakat itu salah satunya ya itu menggandeng dari Gubuk Rakyat ini untuk nanti bisa menjadi pengawas partisipatif, Pak. Nah membantu kita ya salah satunya adalah mensosialisasikan bahwa masyarakat itu kan punya hak pilih. Nah nanti di dalam nantinya sebelum nanti masuk DPT, nah kemudian tentunya diawali dengan coklit menikah. Itu pencocokan dan penelitian. Yang diteliti apa toh? Salah satunya nanti ada petugas PPDB itu dari jajaran KPU yang nanti akan keliling, terus kemudian akan ke rumah mencocokkan rumah ini ada berapa kakak, jenenge sapa wae. Kemudian KTP nanti, kakak ini gimana? Udah masuk kok belum? Kalau belum masuk, nah segera nanti disampaikan di situ. Jadi bukan semata-mata pengawasan partisipatif itu bahasanya golek-golek, nggak ada. Bawaslu itu mengawal proses demokrasi ini sampai dengan nanti final, Pak. Dan tentunya ini sangat sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Salah satunya dengan Gubuk Rakyat menika. Nah, hubungannya dengan coklit ini tentunya nanti tiap-tiap rumah itu pasti ada petugas PPDB yang biasanya ada PPD, Pak. Jadi di satu kecamatan itu ada namanya Panwascam. Nah, Panwascam itu punya anak buah bahasanya gitu ya. Di masing-masing desa kelurahan itu namanya pengawas pemilu itu tingkat desa, tingkat kelurahan itu ada masing-masing desa itu satu atau masing-masing kelurahan itu satu, dan itu nanti biasanya akan mengawal petugas PPDB ini. Iya, ini bukan golek-golek karena memang itu butuh pengawasan supaya supaya benar-benar masyarakat di wilayah Sukoharjo itu terjaga hak pilihnya. Nek orang enek, lah itu ditanyakan nanti. Ini satu rumah ini ada berapa kakak? Sapa wae, umure piro? Nah itu akan dicocokkan, Pak. Nah, kalau dikarangke nggak boleh. Sengarang sopo terusannya gitu nggih. Nah, kedae terus pripun? Nah, kedae apa yang disampaikan ya harus yang sebenarnya. Ora entuk ngenek-ngenekke sing ora ono. Nah, hal seperti itu makanya butuh pengawasan dari jajaran Bawaslu yang nantinya apabila ada sesuatu yang ora pas, mestinya jajaran Bawaslu ini akan mengingatkan. Nah, mengingatkan itu caranya macam-macam. Salah satunya adalah upomo ora enek kok ada nama yang tidak ada, kok langsung dicorek. Kok dicorek ki ngopo, Mas? Nah, akan ditanya. Kok dicorek ki ngopo, Mas PPDB? Iki ora enek ning kene, wonge wis pindah. Nah, tentunya datamu itu ngendi ya segala macam. Nah, itu tidak hanya sekali dua kali, Pak Di. Dan itu nanti jajaran Bawaslu itu akan akan melakukan pengawasan kepada PPDB yang keliling, ya. Biasanya PPDB itu per TPS biasanya ada. Nah, nanti di masing-masing desa itu ada beberapa PPDB yang dan juga itu jajaran Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan supaya ora salah
Karena tugas kita adalah mengawal, Pak Din. Mengawal supaya gen data ini bener-bener valid, gen ora ana kesalahan. Kudu saka awal kudu bener sik, engko nek ora bener kok mburine meneh. Nah, DPT ini luput kan ngoten. Ngoten Pak Budi. Berarti dengan demikian, apa yang dilakukan teman-teman PPDB Kecamatan Coklit ini kan merupakan modal dasar sebetulnya untuk terwujudnya nanti pilkada yang benar-benar berintegritas. Karena kalau nanti salah di sini, berarti pasti akan muncul permasalahan yang bisa di kemudian hari. Ya. Yang disampaikan Pak Eko itu kan yang dilakukan oleh teman-teman pengawas, baik di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan bahkan di tingkat desa. Terus bagaimana Pak Eko peran masyarakat ketika melihat ada petugas coklit itu ternyata yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tidak sesuai dengan prosedur. Apalagi sekarang kita tahu semuanya, kita akan melaksanakan pilkada tetapi masih dalam COVID-19, pandemi seperti ini. Nah, bagaimana masyarakat bisa berperan aktif melakukan pengawasan pada tahapan coklit ini Pak Eko? Yang pertama Pak Budi, jadi tentunya masyarakat itu perannya sangat besar. Salah satu aja mengawasi, salah satu PPDB yang melakukan coklit. Yang melakukan coklit pada apa ya sekarang ini ya pada pandemi COVID ini, salah satunya adalah petugas PPDB itu harus menggunakan APD. APD itu alat pelindung diri Pak De. Jadi pakai itu apa namanya? Fasil. Kemudian masker fasil itu singkong tukang las ya Pak De. Nah, kayak itu ya kemudian pakai masker. Kemudian nanti saat menulis itu ya, saat menulis tentunya jaga nek. Yo kita kan tidak tahu, kita kan musuhi barang goib. Covid kan barang goib raketok. Dan jaga nek tidak tertular maka menggunakan sarung plastik ini atau sarung tangan. Nah gunanya supaya antara petugas dan yang dicoklit itu apa ya tidak sama-sama lebih aman. Nah, sama lebih aman jangan sampai ada tertularnya corona atau COVID-19 menika. Nah, masyarakat nek ngerti ono petugas PPDB kok orang nganggo APD entuk orang ngeleke boleh. Oh ya. Boleh. Kok PPDB ini kok ngeyel seumpama gitu. Nah, masyarakat bisa melaporkan atau menyampaikan kepada jajaran Bawaslu. Di kecamatan ada Panwascam, kemudian di desa ada PPD, disampaikan. Oh kayak masih jenenge sapa? Segera Pak De. Umpama ora iso kepethuk ya telepon ya iso. Tentunya nanti kan kalau di wilayah Bagi itu ada Panwascam ya tentunya nanti petugas Panwascam atau komisioner Panwascam itu pasti akan ada nomor hotline ya. Jadi ada yang disampaikan, ditelepon pasti diangkat. Itu karena apa ya? Kita melayani masyarakat yang lapor, tujuannya kan sama-sama baik. Wong ngilingke jojo sampai tertular kabeh. Nah, itu yang pertama tadi, PPDB harus menggunakan APD supaya masyarakat itu juga aman. Petugas PPDB juga aman. Nah, kemudian yang kedua, umpomo kok ono warga baru kan gitu ya. Warga baru yang satu rumah neng durung terdaftar ning nggon iki. Apa biasanya PPDB ngguyu catatan Pak Di. Catatan. Akeh. Lah kok ini keluarga saya itu ada satu rumah itu ada 2 kakaknya terdaftar cuma 1 tok. Ya disampaikan. Lah buktinya apa terus akhirnya gen supaya iso mlebu enak fotokopi KTP, fotokopi KK disampaikan ke PPDB. Upama PPDB ning ngayal orang ini berarti ora entuk. Disampaikanlah ke jajaran Bawaslu yang ada di Bawaslu Kabupaten juga boleh, karena Bawaslu Kabupaten itu satu kabupaten itu komisionernya ada 5 Pak Di. Kabupaten ada 5, setiap kecamatan ada 3. Kecamatan ada 3, kemudian nanti tadi desa ada 1 dan nantinya itu masing-masing TPS akan ada 1 PTPS. Pengawas TPS. Itu disampaikan saja. Ojo sampai nantinya meneng wae nek ana apa-apa sing rugi sapa? Ya kita juga. Ngoten Pak Di. Terima kasih Pak Eko. Berarti mungkin Pak Dinarti, teman-teman Magana dan semua sahabat Bawaslu sudah mendapatkan informasi mungkin terkait dengan mekanisme atau prosedur
yang dilakukan oleh teman-teman petugas soklit di tingkat desa bahkan sampai ke TPS. Nah tadi disampaikan Pak Eko, karena memang tidak seimbang kan antara jumlah pengawas itu dengan jumlah pemilih, sehingga tidak mungkin pengawas tingkat desa itu akan mengunjungi dari rumah ke rumah. Nah kalau ternyata ada rumah yang belum dikunjungi atau ada yang sudah mengunjungi, ada petugas soklit, kemudian ada yang melanggar prosedur, kemudian kita menolak, sebagai warga ini menolak, itu kira-kira gimana Pak Eko atau Pak Muladi? Apakah bisa sebagai warga ini menolak kalau didatangi petugas soklit? Halo Pak. Terima kasih matur Mas Budi, turun dalu Pak Dinardi, sahabat Megono ya. Magana. Magana masyarakat tanggap bencana. Oh ya, kayak Kalingan Sego aku. Guyon sithik nggih. Sego Megono kan ngaten nggih wonten nggih. Berarti untuk sego Ya. Alhamdulillah jelajah desa Melangkori. Bengi-bengi neng baki. Maturun, jadi kalau masyarakat itu memang punya hak untuk menolak kan begitu, tetapi lebih baik menerima. Nah, wujud dari partisipasi masyarakat. Jadi apalagi yang punya hak pilih. Menolak itu tentunya ada sebab-sebabnya. Sebab pertama barangkali di lockdown. Ning kampung kuwi barono sing kena COVID positif, biasanya di lockdown, otomatis kabeh nolak. Ya niku wajar. Diundur waktu ini sih sampai tanggal 13 Agustus gitu. Yang kedua menolak karena sebab-sebab lain. Justru yang tuan rumah itu loro, badannya sedang sakit. Nah, berarti kan dia juga bisa menolak. Saya nembe sakit nih, seminggu melih nggih nek kula sehat. Karena sakit itu justru rentan dengan COVID kan gitu. Yang ketiga mungkin menolak karena petugas DP-nya tadi nggak lengkap. Nah, APD-nya, alat pelindung dirinya nggak lengkap, lali misalnya, boleh malah ditolak itu. Nah, itu. Iya. Yang ketiga merasa tidak nyaman, misalnya, ya mungkin petugas APD itu sudah diarahkan Pak Budi. Jadi menerima tamunya itu neng latar, nengar orang neng jero, tidak di dalam rumah, disarankan di luar kan gitu. Kalau toh yang tuan rumah nggak mau ketemu di depan rumah atau di halaman, ada depan di antara pintu juga nggak apa-apa. Ya, artinya yang penting proses itu bisa dilakukan dengan baik, jadi tidak ada masalah. Tapi kata kuncinya lebih baik warga itu menerima kehadiran petugas PPDP ini karena untuk kebaikan bersama, agar semua orang clear jelas bahwa sing duwe hak pilih kuwi siapa, yang tidak punya hak pilih itu siapa, agar data pemilih itu menjadi clear atau menjadi baik. Karena apa? Karena sekarang ini kan banyak perubahan data kependudukan. Ada yang meninggal dunia, ada yang pindah KTP, pindah KK, ada yang pemilih pemula karena masih usia belum 17 tahun pada saat sebelumnya. Ya, kemudian ini mungkin bulan November itu jadi 17 tahun, nah dia harus bisa dimasukkan dalam pendaftaran itu. Atau dari TNI Polri pensiunan, ya, TNI yang belum pernah nulis jadi tulis pemula juga itu. Sudah lama waktu lulusan SMA itu urung sempat ono coblosan, daftar dari TNI ditompo. Nah, berarti kan urung iso pilih. Begitu dia pensiun, nah, pemilih pemula itu ning manula. Nah, itu juga perlu didaftar. Atau mungkin juga perubahan data kependudukan karena perbaikan, salah alamat, ya misalnya salah tempat tanggal. Ini kan atau ganti nama gitu ya. Kan banyak ini warga-warga yang sebelum nikah dengan sudah nikah itu ganti nama. Nah, itu juga sering dilakukan oleh penduduk. Nah, itu namanya perbaikan. Ada 12 elemen dari nama, NIK, NKK, KTP, tempat tanggal lahir, alamat, ya, dan jenis kelamin dan seterusnya. Dan termasuk yang paling penting di masyarakat itu adalah aspek difabilitas. Jadi orang yang difabel atau tidak. Jadi mungkin dulu waktu DPT yang pemilu presiden itu belum difabel. Dilala terus
Oktober ini tabrakan misalnya, jadi tunadaksa. Nah ini kan satunya jadi berubah misalnya. Nah itu juga bisa terjadi. Saya kira begitu Mas Budi, maturun. Jadi yang menarik itu untuk pemilih pemula, Pak Muladi atau mungkin Pak Eko. Karena kan salah satu syarat untuk bisa memilih itu kan dari usia minimal 17 tahun. Atau belum itu tapi sudah menikah. Nah, apa yang dilakukan oleh warga? Kalau sekarang ini belum 17 tahun, tapi nanti pada saat 9 Desember itu sudah 17 tahun. Dan sekarang yang bersangkutan itu belum rekam KTP elektronik. Apakah itu dimasukkan ke dalam daftar pemilih sekarang atau nanti nunggu rekam dulu atau harus nunggu terima KTP dulu Pak Muladi? Jadi proses coklit itu kan pertama menambah ya, data pemilih baru. Nah termasuk pemilih pemula tadi. Ya. Jadi kalau kemarin karena pemilu kemarin belum masuk dan sekarang misalnya bulan November 17 berarti ditambahkan. Jadi rumus pertama itu kan menambah. Oke. Yang kedua mengurangi, kalau yang meninggal tadi kan dikurangi. Yang ketiga koreksi tadi. Nah, kalau pemilih pemula kan berarti menambah. Nah, kewajiban dari petugas BPD adalah menambah warga yang sampai dengan tanggal 9 Desember itu kelingan sing lawas soalnya. 9 Desember itu coblosan. Katakanlah tanggal 8 Desember, 9 Desember atau mungkin awal-awal itu pas usia 17 tahun dimasukkan dalam DPT. Nah petugas BPDP bisa bekerja sama dengan PPS melaporkan bahwa dan menyarankan warga penduduk tadi untuk melakukan rekam elektronik ke kabupaten. Jadi karena ini memang kabupaten melayani nih. Sekarang ini kabupaten dari Dispenduk Capil sudah memberikan, bahkan yang suket-suket ini kami ketemu kemarin itu disarankan untuk segera. Yang merasa suket-suket ini segera karena formnya tersedia dan waktunya cepat, dilayani dengan cepat. Cuma bedanya apa? Kalau pemilih pemula dia mendapatkan suket dulu, tetap dia hanya rekam saja, belum akan dapat KTP. KTP diberikan pada saat usia 17. Jadi usia 17-nya nanti bulan November, saat niki rekam dulu, KTP-nya nanti pada saat bulan November. Jadi bisa diambil kalau sudah diturunkan dari Dispenduk kecamatan sampai kelurahan, berarti nanti ambil di kelurahan atau diberitahukan kepada pemilih yang bersangkutan. Jadi prinsipnya dimasukkan, disarankan rekam, kemudian nanti bisa mengambil KTP elektronik sesuai dengan setelah dia sesuai tanggalnya, terus dia ikut mencoblos. Sahabat Bawaslu, masih bersama program Ngulik seputar tentang pilkada. Dan hari ini kebetulan kita masih berada di Gubuk Rakyat bersama dengan Pak Eko, Pak Muladi, Pak Dinarti dan semua teman-teman dari Maganan. Dan sudah ada Mas Suparno dan Mas Aron. Ini berdua merupakan anggota dari Magana yang ada di desa Ngerombo Magi ini. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Eko, dengan Pak Muladi, dengan Pak Dinarti terkait dengan tahapan pilkada. Dan hari ini Mas Parno atau Mas Aron kan sudah punya gambaran bagaimana tahapan mutarlik di pelaksanaan pilkada besok pada bulan Desember. Nah, Mas Parno atau Mas Aron mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ada hal-hal mungkin yang perlu ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Oh, nggih. Monggo, ini Mas siapa dulu? Kalau Mas Parno nggih. Kulo Suparno. Mas Suparno Magana. Anggota Magana. Nggih. Monggo Mas Parno. Niki dawa kan enten cerita Mas niku dawa nggih. Niki kula badhe tanglet ngeten. Kan kemarin sampun didata saking Petugas. Nggih. Lah baru kemarin didata, ayo terus kemarin harian ada kecelakaan. Kecelakaan itu padahal kemarin keluarga sudah didata. Nah berarti kan sudah ada data yang masuk di sana ya. Nah terus napa kula mengke kudu makili data niku napa datanya dicurai Mas ngoten niku. Pripun nggih? Oh nggih. Matur nuwun. Ini ada kasus ini ya yang mungkin ini
juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Nah, ketika sudah didata sama petugas coklit PPDB, tetapi selang 2-3 hari atau seminggu misalkan, kebetulan ada salah satu anggota keluarga yang sudah terdata itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Maka pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh keluarga ini? Apakah mencari petugas yang kemarin itu datang ke rumah, atau mungkin datang ke kelurahan, atau mungkin datang ke kecamatan, atau ke Panwas, atau ke Bawaslu? Monggo, ini mumpung ada Pak Eko, Pak Muladi yang mungkin bisa menjelaskan kasus seperti itu. Monggo Pak Eko atau Pak Muladi, monggo. Ya, matur nuwun sangat ya atas pertanyaannya, ini luar biasa. Dari Mas Parno. Dari Mas Parno, dari Magana ya. Warga bagi nggih Pak nggih? Oh, tadi kan soalnya informasinya kan seluruh Indonesia tadi anggotanya. Indonesia Raya. Jadi bagaimana kalau tanggal 17 sudah dicoklit, tanggal 20 meninggal dunia, kan kira-kira begitu ya. Apa yang dilakukan? Sebetulnya mutarlih itu hanya satu tahap. Tahap berikutnya adalah penyusunan daftar pemilih sementara. Tahap berikutnya penyusunan daftar pemilih tetap yang nanti diumumkan bulan Oktober. Dalam proses 3 tahapan tersebut masih boleh melakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan data. Termasuk nanti sampai bulan-bulan September meninggal tidak masalah kan gitu. Nah, bagaimana perubahannya dilakukan? Paling gampang niku Mas, lapor Pak RT mawon. Karena petugas PPDB itu pasti langkah pertama menghubungi Pak RT. Ya, kewajibannya petugas PPDB itu menghubungi Pak RT ya, sebagai simpul di warga masyarakat terkait data kependudukan. Paling gampang, nek pengen orang pengen rekoso, namanya Pak RT. Nah, nanti Pak RT yang memberitahu petugas PPDB. Ini nek pengen rodok semangat, lapor yang kelurahan ya oleh, nemoni BPS oleh, kira-kira gitu. Nek kadoan, nek tonggone petugas PPL atau pengawas desa ya lapor pengawas desa. Nanti pasti ditindak lanjuti oleh yang dilapori. Yang dilapori apakah itu Pak RT, apakah pengawas desa, apakah TPS di tingkat. Nek lapornya kabupaten, ya kalau tampi. Nanti ya kalau tidak lanjuti, pasti itu. Saya akan informasikan, tapi ya tak balik ke tak dongeng yang Panwacam, tak sampaikan kepada PPD saya, nanti PPD memberitahu PPS memberitahu PPDB mubeng tapi karena pemutahiran sementara ini ada di tugas tanggung jawab dari petugas PPDB tersebut sampai tanggal 13 Agustus. Kalau sudah tanggal 13 Agustus nanti laporan-laporan bisa ke Panwas Desa, Panwas Kecamatan, PPS, PPK dan kira-kira begitu. Matur nuwun mekaten berarti. Nggih. Ngoten Mas Parno sampun dong nggih, sampun jelas nggih. Nggih. Monggo menika wonten Pak Dinardi. Monggo Pak Dinardi mungkin ada unek-unek atau mungkin ada apa ya di lingkungan Pak Dinardi yang belum tercoklit atau ada yang lainnya. Monggo mumpung ada Pak Eko, ada Pak Muladi, bisa disampaikan Pak Din. Oke, terima kasih Mas Budi. Ya. Matur nuwun Mas Goseko, Mas Muladi. Wah, leresan nih rawuh kene, dadalah ana warga Mas. Warga kuwi enek sing dicoklit. Ngono to. Dah. Waktu dicoklit kuwi lawange tutup terus. Dadalah iki buka, sing petugas coklit ora eneng. Apa warga kuwi kudu tak gonyang kelurahan, tak goncengke, apa kudu tak gonyang ngendi ya? Kecamatan. Kowe men dicoklit Pak Camat apa piye no piye Mas? Lah aku ndong ngerti tenan Mas iki. Kok mbak aku takoni lho, niku kok pripun niki Pak Nardi? Wonten. Pripun Mas Eko niki? Anu Gus Eko. Nggih. Sampun Pak Nardi. Nggih, ngoten mawon. Pak Eko mungkin bisa membantu menjelaskan ini kasus yang terjadi di sekitar Pak Dinardi ini. Monggo Pak Eko. Nggih, ngoten Pak Di. Sebetulnya sama jawabannya dengan apa yang disampaikan Kang Muladi itu. Jadi dia meninggal dunia atau mungkin belum dicoklit, tata caranya ya sama seperti yang disampaikan Mas Muladi tadi. Panjenengan bisa menghubungi Pak RT juga bisa. Nanti biasanya Pak RT itu kan punya ini kontaknya PPDB-nya, dihubungkan dengan itu juga bisa. Panjenengan ke PPS di kelurahan, biar tingkat kelurahan ada PPS juga bisa.
Nah biasanya PPDP itu kan biasanya itu adalah warga sekitar ya apa ya TPS nantinya kan gitu. Nah biasanya panjenengan boleh panjenengan ke jajaran Bawaslu juga bisa, nanti akan dibantu untuk menghubungi ke PPDP-nya. Ngoten Pak Den. Kok dadak coklat berapa tuh Mas kok? Nah ngeten. Nah, bocah coklat mawon lah. Kok dadak dicoklit. Nah gini. Dicoklit ngopo kok perlu dicoklit? Karena dicoklit itu untuk memastikan bahwa nantinya saat melakukan gini, warga negara Indonesia yang baik itu salah satunya adalah menggunakan hak pilihnya. Nah, saat nanti coblosan. Nah, sing nyoblos kuwi tentunya akan didata Pak De. Untuk didata nanti Bapak Dinardi dicoklit sekarang. Berarti besok itu boleh mencoblos karena sudah didata. Nah, upama ora kecoklit nanti tidak masuk nanti datanya. Ngoten. Jadi panjenengan siapapun yang belum terdaftar, nggih. Bahkan kok saat dicoklit jenengku ora enek. Ngoten to nggih. Padahal aku warga kene. Kok padahal ini data kok ora enek. Nah, tadi panjenengan bisa menyampaikan kepada PPDP pas PPDP nyoklit teng dalam panjenengan. Nah, fotokopi KTP, fotokopi KK disampaikan apabila belum. Nah, sama tapi siapa tadi itu? Nah, itu kan seumpama kok belum dicoklit, jangan sampaikan ke Pak RT bisa, disampaikan ke kelurahan juga bisa. Nanti di kelurahan ada petugas PPS-nya, sampaikan ke PPS-nya. Kalau boleh PPS angel kena aku wong Panwas gitu nggih, panjenengan bisa ke kecamatan dengan Panwascam. Bisa juga Panwascam kan nanti bakalnya punya PPD nanti di tingkat desa akan disampaikan dan nanti insya Allah akan dibantu. Ngoten. Karena apa? Yo sing dicoklit kuwi sing bakal sesuk nyoblos. Ngoten. Nah, sama juga dengan warga negara yang tadi pemilih pemula. Pemilih pemula itu tidak hanya usia 17 tahun. Tidak hanya itu, tapi TNI Polri yang sudah pensiun. Nah, itu sudah boleh ya. TNI Polri yang tesih aktif boten nangsal. Di TNI Polri mereka tidak boleh aja nyoblose. Ngoten. Jadi kalau nanti udah pensiun baru boleh nyoblos. Ngoten Pak De. Nggih, matur nuwun. Nggih, ngoten. Gitu Pak Budi. Nggih, ngoten Pak De. Nggih, sampun. Tambah jelas nggih Pak De? Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Kap dulu. Tinggal nanti dari audien nggih. Jangan yang tetap tanya ke saya. Ya, nggih. Ya. Oke. Jadi matur nuwun Pak Eko sudah menjelaskan pertanyaan dari Pak Dinardi sehingga Pak Dinardi mungkin bisa sampaikan ke warganya seperti itu Pak Di. Nah tadi kayaknya ada satu hal yang belum terjawab sama Pak Eko. Ini mumpung ada Pak Muladi, monggo. Tadi pertanyaan yang sangat simpel, tetapi ini perlu dipahami, perlu dimengerti oleh warga masyarakat, terutama pemilih. Kenapa sih harus dicoklit? Ya, monggo Pak Muladi bisa menambahkan. Terima kasih, luar biasa ini. Pertanyaan sepele ning seru. Gundulmu Mas. Mengapa harus coklit? Kenapa harus dicoklit? Penting pertama kenapa? Karena Bawaslu ya, punya tugas memastikan siapa yang berhak mencoblos dan tidak berhak. Namanya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah kalau sudah tidak memenuhi syarat kan kudu dicoklit. Nek wis gampangnya ini. Enek kakak senengane mau ora itu megah ganti kakak biasanya. Kakak anggotane 6. Sing loro ki wis nikah, wis pindah kakak. Ning kadang-kadang isik tetep ning kono. Nah, pemberitahuan dari warga tersebut yang akan memberitahu bahwa kakak saya sudah berubah nih, masih menggunakan kakak lama. Nah, sehingga itu perlu dicoret. Sehingga ada yang tidak memenuhi syarat, maka dia harus dicoret. Karena apa? Nanti calon itu akan dirugikan. Nah, aku ki dipilih oleh orang yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu satu. Nah, contohnya begitu. Yang nomor loro terkait dengan surat suara, Mas. Nah, surat suara itu dibuat sesuai data pemilih. Nah, orang dicoklet karena data pemilih, kok surat suaranya piro kurang tambah itu kan penting. Ya. Kelebihannya 2,5% itu kan yura oke gitu ya. Kalau disebar seluruh Sukoharjo. Jadi KPU itu kalau mau nyetak kertas berdasarkan data pemilih yang sudah dicoklit tadi. Kalau enggak nanti surat suaranya kurang, nah repot, nah gitu. Yang ketiga, dengan dicoklit itu memudahkan pemilih menggunakan hak pilih di pagi hari sampai siang hari.
nek jenengan mboten dicoklit, kepaksa nganggo KTP nggawa kakak dadak teko jam 12. Teko jam itu lek nyoblos jam 12 karkoso kuwi. Nah, padahal maunya bebas. Esok jam itu nyoblos, ya ta begitu buka langsung melu, jam setengah 8 bisa nyoblos bisa mulai. Ning nek gandeng urung kecoklit ora terdaftar, ning jane duwe kakak duwe KTP Sukoharjo, teko kudu nggawa KTP. Isone nyoblos jam 12. Yo nek surat-suarane sih. Nek nek wis entek. Nah, misalnya gitu loh, dilalah sing nganggo KTP wong 40 lah kan unjul, mesti ora iso nyoblos. Engko ora kok meneh kon nyoblos nang TPS sebelah. Tuh ribut menrum, repot meneh. Misalnya begitu. Jadi itu 3 aspek itu memastikan siapa yang berhak dan tidak berhak. Ya kira-kira begitu. Terkait dengan surat suara dan nanti kerepotan pemilih tadi pada saat di TPS. Kira-kira ngaten Mas Budi. Wah, ini Tambah cetha tambah gamblang. Jadi mengapa harus dicoklit? Sehingga untuk para pemilih, para warga semuanya jangan sampai hak pilihnya itu nanti tidak bisa dipakai. Maka kalau belum dicoklit seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Muladi. Jadi itu menjawab pertanyaan dari Pak Narti, Pak Denarti, yang nampaknya sepele tapi ternyata dampaknya itu sampai nanti mencetak berapa jumlah kartu suara itu kan rasanya dari coklit. Nah,